Sahabat Muslim yang beriman, terdapat 3 perilaku yang sangat dibenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menukil sebuah hadits yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu. Pada suatu kesempatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan sahabatnya, lalu memberi petuah yang menggetarkan hati. Sejujurnya, yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari berhenti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sungguh yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya denganku pada hari berhenti adalah Al-Satsarun dan Al-Mutasyadikun serta Al-Mutafahikun, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mengerti Al-Satsarun dan Al-Mutasyadikun. Tapi, siapakah Al-Mutafahikun itu?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Al-Mutakabirun." Melalui hadits ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengingatkan umatnya tentang 3 perkara yang paling dibencinya karena termasuk akhlak al-mazmumah perilaku buruk, yakni: pertama, Al-Satsarun, orang yang banyak celoteh dan suka membual. Golongan pertama yang dibenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembual atau pendusta yang banyak cakap dan lagunya serta pandai pula bersilat lidah. Kadang-kadang, ucapannya disertai argumentasi logistik dan yuridis, namun mengandung ringkasan dan tipuan. Kalau bicara seenaknya, kurang menjaga adab dan menyela pembicaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Katakanlah yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Jangan percaya kepada orang yang banyak cakap, tapi minim amal atau tidak sesuai dengan lakunya. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kedua, Al-Mutasyadikun, orang yang suka berbicara berlebihan kepada orang lain. Golongan kedua yang dibenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berlagak fasih dengan tata bahasa yang menakjubkan. Jika bicara, bumbunya berlebihan hingga tak sesuai kenyataan. Lihai dalam bertutur kata, tapi hanya ingin dapat pujian. Tidak jarang pula, bahasanya indah, namun berbisa menghinakan. Ia pun susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dalam diri manusia ada hati, wadah, akal pengendali, dan hawa nafsu keinginan. Jika hati kotor, yang keluar dari lisan pun kotor. Jika baik, yang keluar dari ucapan juga baik. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ketiga, Al-Mutafahikun, orang yang suka membesarkan diri. Golongan ketiga yang sangat dibenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni orang sombong atau angkuh. Kesombongan pertama adalah ketika iblis menolak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, lalu ia pun dikeluarkan dari surga. Firaun yang mengaku Tuhan, akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Karun yang pongah karena harta kekayaannya, dilenyapkan ke perut bumi. Raja Namrus yang menyetarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru mematikan seekor nyamuk. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan? Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Lalu merenungkanlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bishawab.